Saham sektor CPO beberapa hari terakhir lagi dapat banyak sentimen positif nih. Dimulai dari rencana pemerintah nurunin pajak ekspor, kemudian harga referensi CPO yang semakin meningkat, dan kebijakan biodiesel B40 yang bakal ditetapkan di awal tahun 2025 nanti. Turunnya pajak ekspor otomatis berarti memungkinkan laba bersih perusahaan jadi meningkat nih, karena berkurangnya beban pajak. Kemudian meningkatnya harga referensi jual CPO, otomatis bakal meningkatkan angka penjualan atau revenue, meskipun volume penjualannya tetap. Lalu kemudian kebijakan biodiesel B40 udah ketebak nih, bakal otomatis meningkatkan demand CPO dalam negeri. Alhasil saham-saham sektor CPO seperti ALI, SIMP, LSIP, dan TAPG itu tersulut sentimen positif ini, dan naik total kisaran 6-15% dalam 2 hari terakhir. Nah, dari keempat emiten ini, saya menemukan ada satu emiten nih, yang menarik dari sisi kinerja, valuasi, dan masih punya potensi gain yang cukup menarik. Untuk kode sahamnya pasti teman-teman udah bisa baca di judul video ini ya. Seperti apa detail analisanya, yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi, buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham LSIP, update kuartal 2 tahun 2024. Seberapa menarik sahamnya di tengah semarak katalis positif sektor CPO ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham LSIP. Buat analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, buat detailnya nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham LSIP dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu LSIP. Nah, setelah di-enter maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti penting dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang terakhir, kuartal 2 tahun 2024, dan untuk update terakhirnya ada 2 versi ya. Versi yang last quarter-nya aja, yaitu kuartal 2-nya, dan ada versi yang disetahunkannya. Semua angka juga sudah dalam miliar rupiah semua, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, langsung aja kita coba bedah ya, gimana kondisi fundamental dan valuasi saham LSIP di update yang terakhir. Pertama-tama kita kenal dulu ya sekilas profil perusahaannya, kode sahamnya LSIP. Nama perusahaannya PP London Sumatera Indonesia Tbk. Untuk angka kapitalisasi pasar atau market cap ya, per video ini dibuat di tanggal 7 September ya, tahun 2024. Ada di angka 6,9 triliun rupiah. Nah, angka 6,9 triliun ini tergolong cukup kecil lah ya, nggak bisa dibilang blue chip juga. Karena rata-rata blue chip itu punya angka market cap di kisaran 60 bahkan sampai 100 triliun ke atas. Nah, dengan market cap yang angkanya segini, maka LSIP bisa dikatakan saham yang second liner. Untuk sektornya sendiri masuk ke IDX non-cyclic, dan untuk subsektornya masuk ke plantation and crops ya. Seperti yang kita tahu juga ya, untuk LSIP ini usaha utamanya adalah terkait dengan agribisnis di bidang budidaya dan penjualan dari CPO ya, crude palm oil, atau yang sering kita sebut juga sebagai kelapa sawit. Nah, untuk tahun IPO-nya sendiri sejak tahun 1996 dan harga sahamnya saat ini ada di angka Rp1.020 per lembar sahamnya. Nah, langsung aja kita lihat laporan keuangannya bagian yang pertama yaitu dari sisi laporan laba ruginya dulu. Yang pertama di sini ada penjualan sales atau revenue. Di sini kita bisa lihat ya tren selama 10 tahun terakhirnya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ya, selama tren 10 tahun terakhir, LSIP mengalami penjualan tertinggi itu di tahun 2017 nih, mencapai 4,7 triliun rupiah. Untuk tahun 2024 terakhirnya ya, kalau disetahunkan bahkan angkanya masih 3,6 ya, atau mengalami penurunan nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 14,03%. Nah, tentunya turunnya angka penjualan bukan merupakan hal yang bagus ya, tapi yang namanya perusahaan bergerak di bidang sektor komoditas ya tentu ada fase naik dan turunnya. Seperti juga tercermin ya di angka di sini, tahun 2015 ke tahun 2016 turun, lalu kemudian naik, turun lagi,
naik lagi dan sekarang posisinya sudah turun kurang lebih di angka terendahnya ya di tahun 2020 di 3,5-3,6 triliun rupiah. Nah, apalagi kondisi sekarang bukan sedang pandemi dan sedang ada sentimen positif juga. Jadi kalau melihat tracknya seperti ini, ya kemungkinan besar nanti di tahun 2025-2026 itu bisa angkanya naik lagi nih dari sisi penjualan perusahaan. Nah, jadi seperti itu ya. Menurut saya oke, nggak apa-apa untuk penjualannya agak sedikit turun, tapi seenggaknya kurang lebih sudah di bottom nih kalau kita lihat dari tren selama 10 tahun terakhirnya. Nah, kita lanjut ya, coba lihat pecahannya ada ke laba kotor. Laba kotornya di sini menarik nih karena angkanya ternyata bertambah, yaitu ada potensi growth ya sebesar 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, penjualan berkurang tapi laba kotornya bisa bertambah. Ya, ini artinya ada efisiensi beban bahan baku ya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini masih menarik ya untuk gross profitnya. Lanjut ke bagian laba usaha, di sini malah meningkatnya lebih tinggi nih, yaitu berpotensi untuk meningkat 35,93% dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Nah, kalau laba usahanya itu naik lebih tinggi lagi, ya berarti perusahaan cukup berhasil nih menekan biaya-biaya yang tidak perlu atau melakukan efisiensi di bagian operasional perusahaan. Nah, jadi ini bagus banget ketika nanti penjualan atau revenue-nya bisa berbalik naik karena sudah efisien ya, perusahaannya bisa jadi laba usahanya balik all time high nih, bahkan lebih tinggi lagi. Nah, lanjut ke angka yang paling disukai para investor ya, yaitu terkait dengan laba bersih perusahaan. Di sini bahkan potensi meningkatnya lebih tinggi lagi ya, mencapai 57% kalau versi disetahunkannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, meskipun terlihatnya all time high ya, tapi menurut saya kita perlu hati-hati nih, karena angkanya di sini 1,1 T, sedangkan untuk laba usahanya cuma 1 triliun aja. Nah, ini artinya ada pendapatan lain-lain nih yang tidak berasal dari aktivitas operasi inti perusahaan. Nah, kalau kita agak rajin sedikit ya, kita coba buka laporan keuangan perusahaan, ada angka sekitar 100 miliaran nih, yang menjadi keuntungan lain-lain perusahaan. Kalau misalnya dikecualikan, berarti kemungkinan angka di kuartal ini cuma di kisaran 400-an, atau versi annualized-nya di kisaran 800-an nih. Tetap aja lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 ya, jadi menurut saya masih oke. Nah, lanjut lagi ke bawah ya, kita lihat dari sisi beban bunga atau keuangannya nih. Nah, sini kita bisa lihat cukup sehat ya, meskipun ada peningkatan 31%, tapi angkanya kecil banget, cuma 1 miliar aja beban keuangan perusahaan. Jadi menurut saya sih LSIP nggak bakal kesulitan buat lunasin hutang-hutang yang berbunga, khususnya dari bank. Nah, lanjut lagi kita lihat dari tren EPS-nya ya, atau earning per share selama 4 tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada hal yang menarik kalau kita bandingkan dengan kinerja tahun 2023-nya. Tahun 2023, kuartal 1 dan kuartal 2 terbilang cukup kecil banget nih. Dan masuk ke tahun 2024 ya, kuartal 1 dan kuartal 2-nya itu growth cukup signifikan. Dari 16 jadi 39, dari 8 jadi 48. Nah, kalau kita lihat tren untuk kuartal 3 sampai kuartal 4-nya di tahun-tahun sebelumnya kurang lebih di angka kisaran 30 sampai 40-an. Jadi menurut saya untuk versi di annualized-nya bisa cukup mewakili nih, punya potensi buat balik all time high. Nah, oke, jadi ini kita udah lihat ya untuk laporan laba rugi perusahaan. Menurut saya masih cukup menarik ya. Sekarang kita lihat dari laporan yang selanjutnya ada laporan neraca di laporan keuangan. Kita tinggal klik aja di sini. Nah, untuk laporan neraca, yang pertama ada total aset nih. Kita bisa lihat grafiknya juga naik terus dan ada peningkatan sebesar 5,14% kalau dibandingkan dengan Desember tahun 2023. Jadi ini masih bagus. Lanjut ada pecahannya aset lancar naiknya 12%. Dan untuk aset tidak lancarnya di sini turun sedikit aja, minus 0,38%. Secara overall untuk aset masih meningkat ya, jadi menurut saya nggak ada masalah. Sekarang kita lihat dari sisi hutang ya. Hutangnya di sini ada peningkatan kurang lebih 26,74% ya. Dari 1,1 triliun menjadi 1,4 triliun rupiah. Nah, di sini coba kita ingat-ingat ya angkanya 1,4 triliun, nanti kita coba bandingin sama modal yang di bawah. Kita lihat pecahannya dulu untuk liabilitas jangka pendeknya di kisaran 851 miliar ya, naik 50-an%. Dan untuk liabilitas jangka panjangnya, di sini ada peningkatan sedikit aja, 4,18%. Nah, lanjut di bawah sini ada modal ya, kita akan coba bandingkan dengan angkanya yang tadi. Ternyata untuk modalnya di tahun terakhir ada di angka 11,6 triliun rupiah nih, atau mengalami peningkatan hampir 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tadi kalau kita lihat total hutangnya cuma di kisaran 1,4 triliun ya, ternyata secara modalnya masih tergolong aman banget ya, jauh banget dari angka 1,4 triliun rupiah. Nah, sekilas dari sini aja kita bisa lihat untuk LSIP kayaknya kemungkinan buat bangkrut atau gagal bayar itu sangat kecil sekali. Nah, lanjut kita lihat untuk tumpukan uang kas perusahaan ya, di update yang terakhir ada di angka 4,9 triliun atau naik 9,18 triliun. Nah, untuk uang kas di sini menurut saya sih agak cukup ketinggian ya, karena sudah nyentuh all time high juga. Karena untuk uang kas, idealnya kalau menurut saya itu nggak terlalu kebanyakan dan nggak terlalu kedikitan. Apalagi tadi tingkat hutangnya cukup rendah ya. Jadi menurut saya perusahaan nggak punya urgensi yang tinggi-tinggi amat buat nyimpan uang kas banyak-banyak. Mendingan bisa diputar lagi ya, biar bisa jadi duit lagi. Nah, oke, lanjut ya ke bagian piutang lancar di bawah. Di sini angkanya ada peningkatan 140% dari 33 miliar menjadi 78 miliar. Meskipun kesannya tinggi ya, tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, ternyata masih kalah jauh ya. Karena tentunya kita berharap untuk total piutang lancar ini semakin tahun semakin meningkat. Lanjut lagi ke bagian bawahnya ada persediaan lancar ya. Untuk tahun terakhirnya di sini angkanya di 528 miliar. Menurut saya cukup oke ya, nggak sampai all time high juga dan nggak sampai all time low-nya juga. Karena kalau persediaan numpuk kebanyakan, ya berarti menimbulkan kesan kayak barangnya nggak laku
nih, banyak stok di gudang. Tapi kalau kedikitan, punya potensi buat loss of sales ya, ketika ada yang mau beli tapi nggak ada barangnya. Oke, dari sisi persediaan juga masih oke. Lanjut ke bagian nilai buku per lembar saham atau book value per share-nya, setiap tahunnya juga selalu meningkat ya, ini merupakan juga tanda yang bagus. Lalu kemudian di bawah juga ada informasi pembagian dividen ya, dan ternyata untuk LCIP ini tergolong yang rutin bagi dividen nih. Tapi sayangnya untuk dividen yang dibagikan di tutup buku tahun 2023 ada mengalami penurunan ya, sebesar minus 26%. Karena memang dari sisi laba bersih perusahaan juga tadi kan angkanya menurun, kita sudah lihat di depan. Tapi yang namanya perusahaan dividen mah tetap aja merupakan hal yang positif ya, karena lumayan bisa jadi duit jajan buat para investor. Nah oke, kita udah beres ya untuk menganalisa kondisi neraca perusahaan nih. Sampai sejauh ini masih aman banget ya, karena tingkat hutang perusahaan ternyata tadi tergolong kecil banget kalau kita bandingin sama modalnya. Sekarang kita lanjut ke laporan yang ketiga ya, yaitu ada laporan arus kas di laporan keuangan. Tinggal pindah aja ke sini. Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen nih. Ada yang arus kas dari aktivitas operasi, ada yang dari aktivitas investasi, dan ada juga dari aktivitas pendanaan. Kita lihat satu-satu ya, dari yang atas dulu, cash flow from operation. Kita bisa lihat angkanya untuk tren selama 10 tahun terakhir, angkanya positif terus, dan ini merupakan hal yang bagus ya. Karena ini artinya ada duit lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan pengen perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Jadi buat CFO, LCIP tergolong cukup ideal. Lanjut ke poin selanjutnya, ada arus kas dari aktivitas investasi. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir, angkanya negatif terus nih. Dan ini juga merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Nah, kita tahu lah ya, untuk investasi itu kan tujuannya baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi ini tergolong ideal juga, angkanya negatif terus setiap tahunnya. Lanjut lagi ke poin yang terakhir ya, untuk CFF atau arus kas dari aktivitas pendanaan, kita juga bisa lihat angkanya negatif terus nih. Dan ini juga merupakan hal yang bagus juga. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya perusahaan lebih sering lunasin hutang dibandingkan nambahin hutang. Atau perusahaan juga membagikan dividen ya, itu akan dicatat negatif nih di bagian laporan arus kas pendanaan. Nah, jadi untuk laporan arus kas tergolong ideal ya buat LCIP. Sebenarnya jalan-jalan nih agak susah juga kita bisa menemukan perusahaan yang punya arus kasnya itu ideal. Nah, analisa laporan keuangan udah ya, sekarang kita bakal coba bandingin gimana angka-angka pada rasio keuangannya nih. Menarik juga atau enggak kalau kita bandingkan secara rasio. Nah, untuk rasio keuangan kita bisa lihat yang pertama ada profitability margin ya. Yang hitam ini gross profit margin, yang tengah ini adalah operating profit margin, dan yang paling bawah adalah net profit margin. Nah, di sini kita bisa melihat ada angka yang menarik ya. Untuk net profit marginnya di tahun 2024 mencapai angka 33% nih, atau kurang lebih sama kayak gross profit marginnya. Nah, angka ini tadi juga sudah terkonfirmasi ya. Di awal kita sudah lihat tiba-tiba net profitnya lebih tinggi dibandingkan dengan laba usaha perusahaan. Kalau misalkan tadi pendapatan lainnya dikoreksi ya, kurang lebih juga angkanya harusnya masih di kisaran 20% nih buat net profit marginnya. Menurut saya masih bagus, karena angkanya juga tergolong all time high ya, di kisaran 20-an persenan. Nah, lanjut lagi ke rasio selanjutnya ada return on equity ya, atau ROE. Kita bisa lihat di tahun terakhir angkanya mencapai 2 digit nih, 10,2 persenan. Nah, kalau kita bandingkan dengan angka average-nya ya, di 7,6% dan 8,7%, ya berarti angka sekarang sudah di atas rata-ratanya. Lanjut lagi ke bagian hutang ya, debt to equity ratio. Di sini angkanya cakep banget, setiap tahun trennya semakin turun ya. Posisi sekarang cuma di 0,13 aja nih. Ini artinya total hutang perusahaan cuma 13% dari total modal perusahaan. Jadi ini bisa dikatakan sangat aman ya, sangat kecil kemungkinan buat bangkrut si LCIP ini. Lanjut lagi ke bawah ada cash ratio ya, posisinya di sini juga tinggi banget, angkanya di 5 ya. Ini artinya uang kas perusahaan tuh 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Jadi sampai sini masih sangat sehat. Lanjut ke current ratio juga tinggi banget ya, di angka 7,1. Dan kemudian untuk quick ratio juga di angka 6,48. Intinya kalau soal hutang perhutangan, LCIP nggak ada masalah lah. Lanjut lagi ada juga yang namanya rasio interest coverage ratio ya, atau rasio kemampuan membayar hutang berbunga. Di sini bahkan angkanya lebih sehat lagi ya, mencapai ribuan kali. Nah, kalau sebelumnya kita udah lihat angka dividen per share-nya ya, sekarang kita bakal coba lihat angka dividen yield-nya. Nah, untuk angka dividen yield-nya ternyata cukup lumayan juga ya, di angka kisaran 4%-an nih. Ya, meskipun angka 4% ini tergolong kecil ya buat teman-teman dividen hunter, tapi lumayan lah, seenggaknya bisa jadi duit jajan. Nah, oke, jadi sampai sini kita udah lengkap ya menganalisa kondisi fundamentalnya si LCIP. Sejauh ini kelihatannya masih sangat menarik banget, dan tentunya yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga saham sekarang yang sempat udah naik ya 6% kemarin masih tergolong under value, murah, harga wajar, atau udah kemahalan nih? Nah, buat jawab pertanyaan itu tentunya kita perlu lihat rasio valuasi ya. Ada juga nih di sini, kita bakal coba lihat valuasinya bagaimana. Tinggal pindah ke rasio valuasi. Nah, buat rasio valuasi, kita akan gunakan yang pertama ada yang namanya rasio price to book value ya, atau PBV. Kita bisa lihat trennya selama 10 tahun terakhir, semakin tahun semakin turun nih. Posisi terakhir ada di angka 0,6 aja. Nah, buat cara gampang baca PBV, itu kita berpatokan pada angka 1 ya, secara umum. Jadi kalau angkanya di bawah 1 itu semakin murah,
Kalau angkanya di atas 1, berarti semakin lama semakin mahal. Nah, di sebelah kanan sini saya ada analisa menggunakan dua strategi ya. Ada yang membandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya ya, 5 tahunan dirata-ratakan. Dan ada juga strategi yang membandingkan dengan angka wajar umum di angka 1 tadi. Nah, kalau kita misalnya membandingkan di angka umum ya, di angka 1, berarti angka 1 sekarang sedang terdiskon sebesar 40% nih, menjadi angka 0,6 ini. Dan kalau angka 0,6 ini balik ya ke angka 1, maka dia punya potensi gain sebesar 67,9%. Atau target harga jualnya di Rp1.700 nih, yang tergolong under value. Karena sini kan kita bisa lihat ya, harga saham sekarang di Rp1.000. Jadi lumayan nih buat target harga jualnya kalau pakai strategi yang kanan ini. Nah, kalau kita pakai strategi yang kiri ya, kita membandingkan dengan average 5 tahunannya, ternyata potensi gainnya cuma di kisaran 20% nih, dengan target harga jualnya di 1.200-an, yang tergolong harga wajar atau fair value. Nah, jadi lebih mending pakai yang mana? Pakai yang kiri atau pakai yang kanan? Nah, menurut saya, karena kita sudah bisa lihat trennya ya selama 10 tahun terakhir, dan perusahaan juga pernah toh menyentuh angka 1 juga. Jadi menurut saya, untuk LSIP kita bisa pakai PBV yang di kanan ini nih, yaitu tergolong under value menurut rasio PBV. Nah, kita coba bandingin dengan rasio yang selanjutnya ya, biar ada pembandingnya. Kita pakai rasio yang kedua, yaitu price to earning ratio. Nah, kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhirnya ya, pernah di angka tertingginya 39-nya hampir 40, sekarang tinggal di 5 aja. Nah, kalau buat PE ratio, buat gampangnya kita berpegangan pada angka 10 nih. Semakin kecil dari angka 10, semakin under value atau murah, semakin tinggi berarti semakin mahal. Di sini juga sama ya, ada dua strategi membandingkan rata-rata 5 tahunannya dan ada strategi membandingkan dengan angka 10. Kalau misalnya kita bandingin ke angka 10, berarti dia punya potensi gain sebesar 72% nih, dengan target harga jual di 1.700-an yang tergolong under value. Nah, kalau kita pakai rata-rata 5 tahunannya, ternyata juga sama nih, sama-sama under value. Tapi gainnya kurang lebih di kisaran 44,8%. Nah, di bawah juga ada rasio valuasi lain ya, seperti ada price to earning growth ratio, di sini juga tergolong under value ya, dan slightly under value. Kemudian selanjutnya di bawah juga ada rasio price to cash flow ratio nih. Tapi kalau menurut rasio ini, harga saham sekarang tergolong over value nih, atau kemahalan. Karena arus kas operasional perusahaan tadi ya, yang di belakang di laporan arus kas, ternyata masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya, makanya dikatakan over value. Kemudian di bawahnya lagi ada juga rasio EPS growth ya, yang cukup saya sering gunakan juga dalam menganalisa saham. Nah, kalau untuk EPS growth, ternyata LSIP juga tergolong under value ya, dengan target harga jualnya di 2.800-an, atau punya potensi gain sebesar 175%. Nah, jadi dari sekian banyak rasio valuasi mengatakan kebanyakan kalau harga saham LSIP ini saat ini masih tergolong under value nih. Buat target harga optimisnya banget bisa dikatakan di angka 2.800 ya, target harga jualnya, tapi kalau untuk yang agak pesimis, kita bisa lihat angka yang kecil tadi nih, yaitu gain di kisaran 44%-an, yaitu di 1.400-an. Nah, menurut saya sih ini merupakan hal yang menarik banget ya. Misalkan dalam 2 tahun ke depan baru nyentuh nih angka target harga jualnya, mendapatkan cuan 44%, itu udah sangat bagus banget kalau kita bandingkan dengan deposito maupun obligasi. Apalagi tadi di awal juga kita udah lihat ya, ada sentimen positifnya juga. Ya, tapi tentunya baik lagi ya, ini adalah opini saya, yang mungkin teman-teman punya opini yang lain juga. Tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video kali ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure men-sharingkan teman-teman yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham LSIP versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, saat ini RDFA kuartal 2 tahun 2024 ada 800-an emiten yang udah rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Teman-teman juga boleh coba file sampel dulu, gratis. Download aja langsung di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesen aja. Buat teman-teman yang pesen RDFA, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan emitennya. Info lebih lengkapnya, cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang mau tanya juga bisa ke admin via DM IG di Jonathan Tamrin. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusiin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.